Tara, good to see you. Hi, good to see Thank you. you. Please enjoy. Oh my God. Wow, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk course. berdialog. Apa kabar? Baik Apa sekali. kabar? Gua akan membuka dengan pertanyaan awal mula lu decide pengen terjun ke seni peran. Ya. Itu panggilannya gimana tuh? Di awal itu gue nggak pernah kepikiran sama sekali untuk main film. Kan gue kayak kecebur gitu loh. Oke. Gue cuman suka musical waktu itu. Nah pada saat itu Bang Joko lagi mau bikin musical on Rob. Pergilah gue audisi. Ini gagal. umur berapa nih? Umur berapa nih? Umur 19. Oke. Pergilah gue audisi, gagal. Tes nyanyi sama nari lewat tapi acting 0. Yeah. Jadi mohon maaf sekali, Anda belum diterima gitu kan. Terus udah nih gue ketemu sama casting director, dateng dong casting, dapetlah peran kecil di sebuah film. Tapi di situ tuh benar-benar gue kayak memasuki dunia baru yang sama sekali gue nggak kenal. Pertama kali adulting. Karena umur 19 tuh masih ugal-ugalan banget kan. Paham. Jadi pas gue ngeliat, oh ini dunia nyata gitu. Oh gini orang kerja. Ngeliat aktor-aktor ini tuh ajaib gitu. Jadi lo ngegali semua trauma lo, segala emosi lo keluarin lagi untuk kebutuhan sebuah adegan. Tapi sesuatu yang bikin gue seneng banget main film adalah bisa pakai kekayaan emosi itu untuk sesuatu yang indah gitu. Dan ini pekerjaan kolektif, nggak cuma kerjaan gue doang sendiri. Sangat kolaboratif film tuh, paling kolaboratif. Jadi semua harus punya passion yang sama, harus punya energi yang sama. Itu kan kayak seni peran gitu ya. Seni peran tuh kan kayak proses mengolah rasa kan. Bener. Maksudnya gini, kadang-kadang kita aja berusaha mengolah rasa diri sendiri aja udah susah gitu kan. Ya, bener. Ya, dengan berprofesi yang terkadang nilai-nilai yang dimiliki tuh harus disesuaikan dengan karakter gitu ya. Itu bagaimana proses mempertahankan nilai utuh sendiri yang diri sendirinya tuh gimana? Tapi kalau gue, jadi menurut gue setiap aktor itu ada caranya masing-masing. Ada misalkan si A, dia suka kalau di set tuh harus in karakter 24 jam, nggak berhenti sampai project selesai. Kalau gue tahu gue tuh lebih yang kayak on off karena gue tahu kalau gue full on sepanjang hari itu gue nggak bisa gitu, nggak balik nih gue yang ada gitu. Jadi kalau gue ngejaganya di situ. But going back a little bit for you sebagai as an actress, sebagai seorang perempuan, dan gue tahu betul lo punya kecintaan akan tanah air tuh yang it projected gitu. Itu kelihatan dari apa yang lo lakukan, apa busana yang lo pakai. Bahkan ya you and your friend Abigail juga kayak the way she present Indonesia tuh in a very sophisticated way gitu. Nah, gue pengen nanya awal mula kecintaan lo akan Indonesia tuh di poin apa, Tar? Mungkin karena gue dan Asmara kita berdua tuh sama-sama bukan tertindas ya, tapi lebih kayak anak-anak yang tidak merasa pada tempatnya padahal di negara sendiri gitu. Karena kita berdua kerja di industri yang somehow kayaknya nggak ada space buat kita, padahal kita orang Indonesia gitu. Terus awal mulanya dari situ sih, ketika gue SMP, ini balik lagi ke beauty, persepsi kecantikan lah gitu. Tapi dulu ketika gue tinggal di Indonesia, gue maunya pakai krim pemutih, apa segala macem. Terus gue pindah ke Australia. Terus gue ngeliat berbagai macam orang yang beda banget sama apa yang gue lihat di Indonesia. Dan mereka tanning, apa segala macam. Gue gak ngerti dong kayak, oke gitu. Jadi dari situ gue mulai belajar gitu kayak, ternyata gue bisa menjadi diri gue sendiri gitu. Kayaknya yang menimbulkan kecintaan ke tanah air itu ya itu sih. Kayak mencoba mencari lagi siapa sih gue.
Dan dari dulu tuh gue sama sekali tidak pernah berpikir kalau penting untuk tahu cerita leluhur kita. Dulu kayak gue mikir, oh itu nggak penting, mungkin karena masih muda juga kali ya. Jadi hal-hal kayak gitu gue nggak pikirin. Tapi lama-lama gue mikir, iya gue merasa penting untuk tahu cerita leluhur lo. Selama ini karena gue lebih dekat sama keluarga nyokap yang orang Bugis gitu. Bokap gue orang Lampung, bapak-bapak kan emang suka pendiam ya, jarang cerita gitu. Jadi gue kurang tahu. Tapi sekarang gue merasa penting untuk gue tahu dua sisi gitu, karena itu yang bikin gue sekarang begini tuh karena itu gitu. Dan paham. Tapi emang iya, rata-rata even apa yang gue experience gitu ya, kecintaan ini beneran lahir lumayan tidak sengaja. Kalau gimana? Itu mungkin ya proses pencarian jati diri gitu ya. Apalagi gue mix kan, kayak bokap British, nyokap Dayak Kalimantan gitu. Jadi hidup dalam dua paham yang sangat bertolak belakang. Tapi ya beruntung karena tinggal dan lama hidup di sini, napak tilas awalnya kan datang ke Kalimantan, dan itu tuh kayak wow gitu, mulai ngerasa DNA kita tuh nggak bisa dibohongin, ada turun temurunnya gitu loh, ada data-data atau sistem-sistem di dalam badan kita tuh yang kok familiar. Gitu kan, kayak kok nyaman ya, kok gitu. Nyaman, kok makan kok enak, iya kan? Makan makanan luar ya oke enak, tapi kalau ketemu makanan Indonesia enak banget, kayak kok bisa gitu. Nah, I think rasa-rasa itu ya, semakin aware, semakin peka, akhirnya disitulah mulai ngelihat, wow, ternyata bukan hanya seni budaya kita yang luar biasa kayak kaya dan kayak harta karun gitu, kompleks. Hal-hal misalnya kayak gotong royong. Itu kan kita berarti punya budaya membantu satu sama lain, itu kan indah banget kan. Ya mungkin kalau kita tinggal di luar, helping each other tuh bukan jadi nilai hidup gitu. Sedangkan di luar tuh orang individualis banget. Itu pertama. Kedua, ramah tamah, which is kayak apa? Kindness, compassion. Itu tuh jadi nilai hidup luhur. Bukan cuman sekedar baik sama orang, enggak, itu nilai hidup gitu. Iya benar. Terus mulai ketemu lagi sopan santun, kayak oh kita respect the elder. Dan kalau di luar kan kayak lo mau tua muda, serah lo gitu. Nah, I think I start to fall in love gitu. I start to fall in love with this value. Yang akhirnya ngebikin gue kayak, wah, I'm so grateful to be Indonesian gitu kan. Dan akhirnya pengen juga membagi semangat ini dan cinta ini. Bahkan tadi juga sempat ngobrol soal konsep perempuan. Ya, kayak nggak tahu, gue ngelihat kata-kata perempuan itu tuh ada si empu yang artinya sangat diagungkan, sangat dihormati. Itu pun udah ada di dalam nilai-nilai kita gitu. Orang Indonesia ya. Nah, jadi kayaknya memang mau nggak mau ya we need to nggak bisa ignorant tadi yang lo bilang gitu. Kita nggak bisa ignorant karena there's so much that we can learn from the traditional values yang kita tuh butuh banget di era modern hari ini gitu. Dan untuk regenerasi kita juga sih. Exactly. Penting banget. Pesan what makes Tara gitu yang ngebikin lo tuh apa prinsip-prinsip hidup, apa yang kira-kira pengen lo project keluar sana gitu dari seorang Tara? Menurut gue sesimpel kayak jangan malu sama adat lo. Menurut gue banyak banget yang kayak, itu kan ntar dibilangin kampungan lagi gitu loh. But it's not. We really need to hear this. Sesimpel kayak misalkan keluarga yang turun-temurun pembatik, anaknya nggak mau jadi pembatik, mendingan kerja di mall karena cool. Padahal ini kita bergantung kepada generasi-generasi muda ini untuk melanjutkan gitu kan. Betul. Dan justru, ini yang lagi beneran terjadi gitu loh. Ya, kayak apa yang diconsider keren, apa yang diconsider kayak cool, itu something yang jauh gitu loh dari siapa identitas kita sebenarnya. Dan ini yang akhirnya perbedaan ini jadi sama, semua jadi pengen kelihatan sama gitu. Gue yakin kok sampai hari ini masih banyak dan masih mendarah daging gitu ya
nilai-nilai kebudayaan di Nusantara. Iya. Cuman memang kalau Jakarta itu suka dijadikan tolak ukur, berarti kitanya yang di Jakarta mesti berubah. Benar. Ya. Benar. Karena junjungannya kan semua, oh gue mau ke Jakarta, gue mau, pokoknya kayak orang ibaratnya mau ke New York lah. Ya, kadang-kadang tuh untuk kita percaya sama sesuatu atau untuk kita menekuni sesuatu, memang kadang-kadang sulit untuk kita meyakinkan diri kita sendiri. Iya. Kadang-kadang butuh validasi dari orang. Iya. Mungkin gitu ya, bule datang ke Bali gitu bilang kayak, wow, seremoni kalian, nilai-nilai luhur kalian luar biasa gitu, saya mau belajar. Nah itu kan yang akhirnya membuat mungkin anak-anak muda juga di sana, oh, this is something special gitu loh. So karena bagaimanapun juga akhirnya kita semua tuh connected dari dulu sampai sekarang gitu. Gimana caranya kita bisa unlock the potential, highest potential kita sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, itu ya harus melihat dari dulunya seperti apa, biar kita tuh nggak ngulangin lagi apa kesalahan, yang baik diikutin gitu. Orang yang terlahir udah punya dan yang enggak pasti cara pikirnya beda. Betul. Gitu. Gimana caranya bisa ada open conversation about ini dan gimana caranya kita aware dan memutus rantai itu. Betul. Gitu. Dan kita mungkin punya kolektif trauma dulu kita dijajah, itu pasti masih ada. Dan gimana caranya kita berdoa atau meditasi atau obrolan dengan diri sendiri with your own soul, itu pasti lo bisa menemukan jawaban gitu. Entah dengan kepikiran kayak lo, gue pengen bikin ini itu kan in a way lo reconnect with your ancestor, reconnect with your culture. Gimana caranya bisa achieve itu gitu. Itu sih. Can we get a clap to that? Yes, I couldn't. Exactly what you said was very powerful. Bahwa kita semua tuh interconnected. Iya pasti. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan ancestor kita, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan Tuhan, ini kan everything semuanya terhubung. Very connected. Dan ya kesadaran itu, awareness itu yang akhirnya membuat kita tuh akan terus melestarikan dan mentransformasikan dan membuat kita akan belajar terus. Iya pasti. So I think it's a beautiful ending, it's a beautiful closure. Again Tara, terima kasih banyak. Thank you for having me, and thank you udah ngelakuin ini semua. Kita butuh banget. Wow, thank you. I hope this is the beginning for something bigger. Gitu, kayak dialog-dialog kayak gini yang lebih banyak kita dengar di luar sana. So semoga lo selalu sehat. Amin. Send my regards to the husband. I will. And thank you so much. Success. Thank you. Thank you.